sorry ass DJ. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. Sebenarnya di sekitar kita banyak sekali kata yang tidak baku dan tidak sesuai dengan KBBI. Nah, yang salah satunya itu kata praktek. Kata praktek yang benar itu apa sih? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ada kosakata bahasa Indonesia yang masih banyak kesalahan dan penulisan nih, seperti praktik dan praktek. Bentuk yang benar itu adalah praktik, pakai i, bukan pakai e. Kata ini diserap dari bahasa Inggris practice. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran ic, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan ik, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik artinya adalah yang pertama, pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Kedua, pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, perbuatan menerapkan teori atau keyakinan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada kata kerudung. Banyak sekali toko-toko jilbab yang salah dalam memberikan nama terhadap tokonya. Kerudung apa kerudung? Nah, yang benar ya ini kerudung menggunakan e. Kerudung dalam KBBI berarti tudung atau kain penutup kepala perempuan. Ya, yang ketiga yaitu ada kata kemeja. Dalam masyarakat kebanyakan lebih sering mengucap kata hem daripada kata kemeja. Padahal menurut KBBI kata yang benar adalah kata kemeja. Kesalahan ini berlanjut sampai toko-toko memberi nama pada tokonya dengan kata hem. Padahal sebenarnya hal itu salah. Dalam KBBI, kemeja artinya baju laki-laki, pada umumnya berkerah dan berkancing depan, yang terbuat dari katun dan sebagainya. Sedangkan kata hem dalam KBBI merupakan penafsiran hem pada kata seru untuk menyatakan geram dan sebagainya dalam KBBI. Dan yang keempat, kata selanjutnya yang sering kita jumpai adalah tekstil. Banyak sekali kita jumpai dalam penulisan mengalami kekeliruan, yang mana ditulis tekstile menggunakan e. Padahal dalam KBBI yang baku malah tidak menggunakan e. Dalam KBBI tekstil yang benar adalah tekstil, yang berarti barang tenun seperti kain putih atau bahan pakaian. Namun dalam gambar atau toko tersebut tidak menunjukkan bahasa yang benar sesuai KBBI. Ya, yang kelima yaitu merupakan kata yang sering kita jumpai dalam sekolah maupun dunia kerja. Ya, ini kata izin. Masih banyak kita jumpai masyarakat dan orang-orang yang salah dalam penulisan ini. Yang benar adalah pakai Z, bukan pakai J. Kata izin yang pakai J adalah bentuk tidak baku dari kata izin yang menggunakan kata Z. Sehingga penulisan kata yang benar adalah izin, bukan izin pakai Z ya. Pakai J, salah, maaf. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, izin dalam KBBI berarti pernyataan mengabulkan atau tidak melarang dan sebagainya. Ya, yang keenam ini adalah ada kata mebel. Di sekitar kita masih banyak toko bangunan yang menggunakan kata meubel. Padahal hal ini merupakan kata tidak baku. Mungkin bagi beberapa orang kata ini merupakan kata yang benar dan keren-keren saja. Padahal sebenarnya itu sangat salah. Kata meubel yang benar yang sesuai dengan KBBI adalah mebel, M-E-B-L.
yakni yang berarti perabotan yang diperlukan atau berguna seperti barang atau benda yang dapat dipindah-pindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya. Ya, selanjutnya yang ketujuh, yaitu ada kata impor. Masih banyak barang-barang ataupun toko dalam pasar yang salah menggunakan dalam kata ini. Kata tersebut menggunakan akhiran T, padahal dalam KBBI yang benar tanpa akhiran T, yakni hanya impor saja, tidak menggunakan T. Dalam KBBI, kata impor berarti pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri atau modal untuk bahan industri tekstil cukup besar. Kata yang ke-8 ada kata waroeng. Istilah kata waroeng ini mungkin menggunakan istilah pada zaman dahulu. Padahal seiring perkembangan zaman, kata tersebut telah disempurnakan. Kata waroeng yang benar adalah kata warung tanpa kata oweng. Nah, apa sih arti warung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini? Sebenarnya bentuk baku dari kata waroeng adalah warung. Waroeng dalam KBBI tidak memiliki makna. Sedangkan warung dalam KBBI memiliki makna warung, tempat menjual makanan, minuman, lontong, dan lain sebagainya. Ya, yang ke-9 yaitu ada kata tambalan. Di sekitar jalan masih sering kita jumpai yaitu kata tembel ban. Padahal kata itu salah. Hal ini juga tidak bisa diteruskan dan harus kita benarkan. Kata yang benar adalah tambalan, bukan tembelan. Dalam KBBI, tambalan berarti satu perca dan lain sebagainya yang ditambalkan. Bajunya penuh tambalan, hasil pekerjaan menambal. Contohnya yaitu tambalannya kurang baik sehingga ban itu bocor lagi, bukan tembelannya kurang baik sehingga ban itu bocor lagi. Ya, yang ke-10 adalah kata anakan. Sering kita jumpai kata anakan di jalan-jalan. Nah, tahu nggak sih kalau kata itu salah? Kata yang benar sebenarnya adalah anakan menggunakan K. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata anakan adalah tunas yang tumbuh dari akar atau ubi. Arti lainnya dari anakan adalah siklon tropis kecil yang sering diikuti dengan gangguan yang lebih hebat. Akan tetapi, dalam KBBI, anakan memiliki 4 arti, yaitu anakan berasal dari kata dasar anak. Yang kedua, anakan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Anakan memiliki arti dalam bidang ilmu botani dan meteorologi. Anakan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga anakan dapat menyatakan nama dari seseorang. Ya, yang selanjutnya yang ke-11 adalah kata aksesori. Sebenarnya hal ini sangat sering kita sebutkan. Kebanyakan dari kita masih sering menggunakan kata aksesoris, memakai kata es lumrah menurut kita. Namun sebenarnya hal itu salah. Kata aksesoris yang benar adalah aksesori. Dalam KBBI, aksesoris berarti barang tambahan, alat ekstra, radio pada mobil merupakan yang digemari banyak konsumen. Bisa juga berarti barang yang berfungsi sebagai pelengkap dan pemanis busana. Contohnya yang sedang digemari remaja saat ini adalah jepit rambut dan peniti berwarna sama dengan pakaian yang dikenakan. Itu yang disebut aksesori. Ya, yang selanjutnya yang ke-12 adalah ada kata spray. Kata ini sering kita dengarkan dan jumpai di mana saja. Kata spray ini sebenarnya salah. Manakah penulisan kata yang benar antara spray dan spray? Kata spray adalah bentuk tidak baku dari kata spray, sehingga penulisan yang benar adalah kata spray menggunakan AI bukan EI.
Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata yang ke-13 adalah kata penganten. Mengapa kata penganten ini salah? Padahal terdengar tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, sebenarnya kata yang benar adalah pengantin menggunakan i. Arti kata pengantin menurut KBBI adalah mempelai, orang yang sedang melangsungkan pernikahan. Ya, yang selanjutnya, yang ke-14, yaitu ada kata jilbib gimis mirih. Mungkin terdengar lucu dan menarik bagi pembeli dengan marketing penjualan seperti itu. Namun, dalam satu sisi, kata itu salah besar dan tidak ada dalam KBBI. Kata yang benar adalah jilbab gamis murah. Jadi, kata tersebut jangan diulang ya teman-teman. Tetap menggunakan kata yang sesuai kaidah kebahasaan yang benar menurut KBBI. Ya, yang terakhir, yang ke-15 adalah ada kata mie ayam. Siapa sih yang nggak suka dengan mie ayam? Tapi, apakah kalian menyadari penulisan mie ayam dalam banner tersebut salah? Iya, salah sekali. Kata mie ayam yang benar yaitu menggunakan kata mie tanpa menggunakan kata e di belakangnya. Lalu apa sih artinya dalam makna mie di KBBI? Kata mie di KBBI yaitu bahan makanan dari tepung terigu. Bentuknya seperti tali, biasanya dimasak dengan cara digoreng atau direbus. Itulah 15 kata tidak baku yang saya jumpai di jalan-jalan dan daerah sekitar saya. Dan terima kasih bagi yang menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi semuanya yang menonton video ini. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah tutur kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.